Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Poco M6 Pro. HP ini baru saya gunakan sekitar 5 hari. Bisa saya bilang kalau Poco M6 Pro ini merupakan HP Poco M series yang benar-benar dirombak untuk yang lebih baik pastinya ya dari generasi sebelumnya. Walaupun HP ini baru saya gunakan selama 5 hari. Jadi di video ini akan saya bahas awal aja pembahasan ataupun review awal aja mengenai HP ini, yang dimana isinya apa aja yang saya suka dari Poco M6 Pro ini bisa masuk poin kelebihan, dan apa aja yang saya kurang suka dari Poco M6 Pro ini bisa masuk poin kekurangan ya. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan nih, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya nih buat kamu yang belum subscribe. Ayo dong tekan tombol subscribe-nya, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Oke, saya awali pembahasan ini dari tampilannya nih ya. Kalau buat saya mengenai tampilan keseluruhan, saya suka banget. Terlihat tegas dan kokoh, dan karena bodinya ini terlihat mengotak. Kehadiran dua tone warna nggak ada yang saya keluhkan. Ini menjadi poin yang bagus karena Poco tetap menghadirkan desain dengan ciri khas mereka sendiri. Finishing glossy yang dibawa berhasil membuat HP ini terlihat dari material kaca ya. Padahal aslinya kalau dipegang itu baru terasa ini material yang digunakan polikarbonat. Kelemahan finishing glossy seperti ini membuat back cover mudah dekil oleh sidik jari yang menempel. Mau nggak mau HP ini harus tetap dipasang case hitam matte yang sudah tersedia dalam paket penjualan. Kalau buat saya sih masih terlihat cakep ya HP ini. Saya suka case matte seperti ini ya, dibandingkan case bening yang lama-kelamaan akan menguning dan terlihat dekil pastinya. Ini juga menjadi saran saya buat kalian, kalau kamu beli HP ini selalu gunakan saja case bawaan atau case yang benar-benar melindungi. Alasannya itu jujur, kalau untuk case bawaannya ini bagian atasnya masih terbuka lebar ya. Ini tidak menutup kemungkinan ya kalau nggak sengaja kepentok ya bisa lecet, bisa pecah, retak dan sebagainya. Begitu juga ini alasan berikutnya untuk melindungi dua modul kamera. Kalau buat saya ini termasuk tebal ya, dan ini jujur rawan tergores ya. Jadi saran saya, kamu harus kudu hati-hati dalam menggunakan HP ini atau meletakkan HP ini dimanapun. Tidak hanya bagus pada sisi back cover, Poco M6 Pro memberikan kualitas layarnya ini juga benar-benar terlihat bagus dari sisi visual. Mulai dari luas layar 6,67 inch dengan model Pons Hole ini masuk terlihat lapang ya. Lalu panel AMOLED dan resolusi Full HD Plus membuat tampilan itu benar-benar cakep terlihat ya, dengan warna yang buat saya ini kaya dan pekat, serta tampilannya ini terlihat tajam. Nggak sampai di situ, Poco M6 Pro menjadi HP pertama Poco M series yang menggunakan refresh rate 120Hz. Jadi fitur ini akan memberikan tampilannya ini terlihat lebih halus saat sekedar swipe layar. Lagi-lagi nggak hanya sampai di situ. Beberapa kali saya gunakan HP ini pada area outdoor siang hari, tetap terlihat berkat kecerahan maksimal layarnya ini 1300 nits. Poco M6 Pro juga menjadi HP pertama Poco M series yang sudah menerapkan sensor sidik jari di layar. Respons sensor ini kalau buat saya termasuk cepat dan akurat. Poco juga menyematkan always on display. Pilihannya juga banyak. Hanya saja buat saya ini agak kurang ya. Always on display yang muncul itu hanya 10 detik saja. Jadi kalau buat saya ini kurang pas ya. Saran saya untuk Poco ya, bisa lah ya melalui update software ke depan untuk memberikan opsi always on display agar bisa diaktifkan selalu. Perpaduan back cover dan layar, Poco berhasil membuat HP ini tuh terasa compact di tangan ya. Ini karena ketebalnya ini hanya 8 mm dan bobotnya juga nggak berat, 179 gram saja. Jadi saya masih nyaman saat menggunakan HP ini dalam waktu yang lama. Masih berhubungan pada bagian desain, Poco M6 Pro membawa interface terbilang lengkap. HP ini membawa dua speaker yang sudah didukung Dolby Atmos. Lalu ada dua mikrofon pada sisi atas dan bawah. Di sisi atas juga berkumpul ada yang namanya infrared sebagai pengganti remote elektronik TV, AC dan sebagainya. Lalu ada juga yang namanya port jack audio. Jelas ini berguna banget bagi mereka yang masih menggunakan headset ataupun earphone berkabel. Sementara untuk bagian SIM tray-nya ini memang ada dua slot berbeda ya dari seri X6 series, yang dimana kalau di Poco ini dua slotnya ini ya hybrid, jadi harus memilih
mau menggunakan 2 nano SIM card tanpa micro SD atau 1 nano SIM card dengan 1 micro SD. Buat kamu yang ingin membeli HP under 3 juta tapi nyaman buat diajak bermain game, Poco M6 Pro ini bisa menjadi pilihan untuk dibeli karena HP ini sudah disematkan chipset gaming MediaTek Helio G99 Ultra dipadu CPU octa-core, RAM-nya 8GB yang bisa ditambah RAM virtual 8GB dan storage-nya termasuk besar 256GB. Selama penggunaan saya ya, performa di atas sangat mumpuni menjalankan aplikasi sosial media, edit foto hingga edit-edit video standar saja lah ya. Kalau buat ngegame ya, dari 8 game yang sudah saya install di HP ini, saya sih baru mencoba game Mobile Legends dan Blood Strike. 1 jam saya main Mobile Legends pada pengaturan frame rate super dan grafik ultra serta HD mode aktif, rata-rata FPS yang saya dapat itu di angka 70,11 poin. Kalau melihat grafiknya sih memang ada sesekali frame drop terjadi ya, tapi selama saya main sih nggak mengganggu sama sekali. Lalu saat saya mainin Blood Strike 2 match selama 30 menit, rata-rata FPS yang didapat itu di angka 54 poin. Agar mendapatkan kenyamanan lebih lagi, Poco M6 Pro ini sudah disematkan yang namanya Game Turbo. Untuk mengaktifkannya di dalam game, kalian tinggal swipe aja di kiri atas layar ya. Swipe ke kanan nanti akan muncul jendela baru, kalian tinggal tekan boost lalu aktifkan performa sehingga berwarna kuning. Ya, di sini saya rasakan benar-benar performanya lebih smooth ya. Walaupun tidak terlalu signifikan tapi ada dampaknya. Selain itu melalui fitur ini kamu bisa aman ataupun nyaman bermain game dari gangguan notifikasi yang masuk. Selain nyaman buat ngegame ya, saya rasakan penggunaan 5 hari Poco M6 Pro ini juga cocok banget nih buat kamu yang dalam arti senang berkreasi menggunakan kamera smartphone, baik itu dalam bentuk foto ataupun video. Yang dimana Poco M6 Pro ini menjadi HP Poco M series pertama yang menyematkan OIS Optical Image Stabilization pada kamera utama beresolusi 64 megapiksel yang ditemani lensa ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Sementara satu kamera depannya ini beresolusi 16 megapiksel. Bukan hanya di situ saja, Poco M6 Pro ini juga dilengkapi fitur kameranya terbilang banyak. Misalnya itu ada mode Pro yang bisa digunakan untuk merekam video baik dari kamera utama maupun kamera ultra wide. Lalu perekaman videonya ini maksimal Full HD 60 fps. Ini juga berlaku perekaman video dari kamera depan. Gak ketinggalan, perekaman video sudah disediakan AIS untuk menghasilkan videonya ini minim guncangan. Lalu ada mode naik yang bisa juga digunakan pada kamera depan, dan ada juga nih timelapse bisa mengatur kecepatan, durasi perekaman, dan bisa juga mengatur ISO dan shutter speed. Tersedia juga fitur long exposure ya. Jadi seperti saya bilang tadi, dengan fitur sebanyak ini dan kualitas kamera yang terbilang bagus, jadi ini sangat cocok buat kamu yang sedang berkreasi menggunakan kamera HP ataupun kamera smartphone. Hasilnya bagaimana nih? Kalau buat saya, kamera Poco M6 Pro mampu menghasilkan fotonya ini benar-benar terlihat bagus di berbagai kondisi. Berikut ya untuk beberapa sampel foto yang sudah saya ambil. Seperti ini dia untuk perekaman video kamera belakang Poco M6 Pro. Saya buat ini resolusi di maksimalnya ya, Full HD 60 frame per second. Dan yang namanya stabilisasinya juga saya aktifkan. Nah, sebelum merekam itu kamu bisa mengaktifkan yang namanya filter, tapi ketika diaktifkan resolusi perekaman hanya Full HD di 30 frame per second. Dan ada juga beauty. Nah, kalau untuk beauty ini sayangnya resolusi perekaman itu maksimalnya hanya di 720p 30 fps ataupun HD saja.
Ini untuk perekaman video dari kamera depannya sama-sama resolusi Full HD 60 frame per second. Ya, resolusi Full HD ya, dan sama juga seperti kamera belakang, kamu bisa mengaktifkan yang namanya filter, tapi itu dia Full HD-nya hanya 30 frame per second, dan untuk aktifkan beauty resolusinya hanya HD 720p saja. Kalau buat saya sih ini hal yang bagus ya dilakukan oleh Poco, tidak membedakan kualitas perekaman baik itu dari kamera belakang maupun kamera depan. Dan ini juga berlaku ya pada Poco X6 dan X6 Pro. Saat ini khususnya di pasar Indonesia banyak HP 2 jutaan yang sudah beredar yang dimana performanya sama ataupun bisa dibilang seimbang dengan Poco M6 Pro. Tapi nih ya, bisa saya bilang ini saran ataupun masukan buat kalian yang dalam arti di sini kalian itu kalau membeli smartphone penggunaannya untuk jangka panjang, saya rasa sih saya berani merekomendasikan kalau Poco M6 Pro ini bisa menjadi pilihan karena Poco itu menjanjikan kalau Poco M6 Pro ini akan mendapatkan pembaruan software dalam jangka yang panjang. Nah, sebagai info juga kalau Poco M6 Pro ini masih berjalan pada MIUI 14 yang berjalan pada Android 13. Mengenai tampilan antarmukanya sih sama sekali di sini tidak ada yang saya keluhkan ya. Nah, sebagai info juga, Poco menjanjikan kalau Poco M6 Pro ini akan mendapatkan update software selama 4 tahun dan update Android sebanyak 3 kali maksud saya. Jadi ini mentoknya akan di Android 16 dan sudah pasti Poco M6 Pro juga akan ke bagian yang namanya Xiaomi HyperOS untuk tampilan antar mukanya. Urusan daya tahan Poco M6 Pro ini disematkan baterai 5000 mAh. Di sini saya belum bisa menunjukkan secara angka ya, tapi selama penggunaan saya daya tahannya ini termasuk bisa diandalkan. Penggunaan santai ini bisa tembus dari pagi hingga sore. Kalaupun di tengah-tengah hari itu HP ini saya gunakan cepat, dalam arti baterainya habis cepat ya karena saya gunakan push bermain game, saya juga nggak perlu khawatir karena Poco M6 Pro ini juga sudah disematkan 67 watt turbo charging yang dimana untuk mengisi baterai HP ini hingga penuh hanya membutuhkan waktu sekitar 50 menitan. Tidak ketinggalan juga Poco M6 Pro sudah bersertifikasi IP54 yang dimana akan tahan debu dan cipratan air serta sudah support NFC. Sekarang saya masuk ke bagian kesimpulan. 5 hari saya menggunakan HP ini yang dalam arti poin kurang saya suka ataupun kekurangan buat saya ya pada modul kameranya ini benar-benar tebal, jadi saya benar-benar sangat was-was ya. Walaupun saya pasangkan soft case di bagian ini juga belum tentu aman ya, dimana saya itu membawa HP itu terbilang banyak hampir setiap hari HP-HP untuk bahan review, jadi tas itu penuh takut kejepit, tekan apa gitu. Jadi ini saya selalu bawa ini benar-benar hati-hati banget supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan. Udah, itu aja kekurangan yang dalam arti saya temukan dari HP ini. Ya, itu aja. Sisanya Poco M6 Pro membawa banyak poin kelebihan ataupun spesifikasi yang wah, yang benar-benar ini mana ini bisa saya andalkan dalam hal apapun. Nonton film, sekedar sosmed, main game, foto-foto, semua ini bisa dijalankan ataupun bisa dilakukan oleh Poco M6 Pro. Jadi buat kamu yang mempunyai budget 3 juta dan ingin membeli HP, saya berani kok merekomendasikan Poco M6 Pro menjadi pilihan untuk dibeli ya. Kalau kamu menunggu Redmi Note 13 series ataupun Redmi Note 13, saya nggak tahu yang series berapa yang setara dengan Poco M6 Pro, ya silahkan, tidak masalah. Dan biasanya harga Redmi itu akan lebih mahal dari harga Poco ya. Biasanya itu lebih mahal 100 hingga 200 ribu. Kamu punya pertanyaan mengenai Poco M6 Pro, tulis saja pada kolom komentar di bawah, pasti akan saya jawab. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.